Episode 11. Kini di atap gedung tersisa Raihan, Reno, Eliza, dan Dino. "Nona, siapa namamu?" tanya Dino saat baru berjalan bersama Eliza mendekati Raihan dan Reno. "Eliza," jawab Eliza tanpa menyadari keberadaan Raihan. Dek, dek, ya Allah, apa benar yang aku dengar? Nama gadis itu Eliza, batin Raihan. Terlihat pancaran bahagia di wajahnya tak henti memandangi Eliza. Astagfirullah, kakak itu lagi. Ya Allah, tolongin Eliza. Harus bagaimana ini? Tenang, Ja, tenang. Batin Eliza kaget melihat Raihan. "Maafkan aku, Kak, karena sudah membuat masalah," ucap Dino menunduk menyesali perbuatannya. "Sudahlah, lain kali jangan pernah berpikir seperti itu. Kami semua menyayangimu." Raihan memeluk Dino. Eliza yang gugup dan bingung tak tahu harus bagaimanapun secara perlahan berjalan menjauhi mereka. "Lebih baik aku pergi dari sini sebelum ketahuan." Baru beberapa langkah ia berjalan, seketika langkahnya terhenti ketika mendengar suara Raihan. "Nona Eliza?" Raihan mendekati Eliza. "Aduh, gimana nih? Ada yang bisa saya bantu, Pak?" Eliza membalikkan badannya, meskipun ia kaget melihat Raihan yang tepat berada di belakangnya, tapi dia berusaha bersikap setenang mungkin. "Apa Nona tidak ingat dengan saya?" Raihan merasa yakin kalau gadis di hadapannya adalah Eliza yang menyelamatkannya. Tapi kenapa Eliza bersikap seperti tidak mengenalinya? "Maaf, Pak, saya tidak tahu maksud Anda." Eliza berpura-pura tidak mengerti. "Apa aku salah orang? Memang aku belum melihat wajahnya karena tertutup masker, tapi suaranya seperti suara Eliza dan perasaanku mengatakan bahwa dia Eliza," ucap Raihan dalam hati. "Nama Nona Eliza kan? Apa Nona tidak mengenali saya?" "Nama saya memang Eliza, Pak, tapi Anda salah orang karena kita baru bertemu. Maaf, Pak, saya permisi dulu, sudah waktunya sholat zuhur." Eliza berjalan meninggalkan Raihan yang termenung bingung menatap kepergian Eliza. "Ren, aku ingin data lengkap gadis itu secepatnya," ucap Raihan. "Baik, Tuan," jawab Reno. Jam istirahat. Sejak mengetahui Raihan adalah pemilik perusahaan, Eliza tak pernah melepaskan masker. Ia benar-benar tidak mau Raihan mengenalinya. Raihan dan Eliza kembali berpapasan saat sama-sama keluar dari musola. Eliza dengan tergesa-gesa mengambil sepatunya dan berlalu pergi tanpa berani menatap Raihan. Sedangkan Raihan kembali dibuat bingung. "Tok, tok, masuk," ucap Raihan yang masih berkutat dengan berkas-berkas yang ada di mejanya. "Maaf, Tuan, ini data dari garis itu yang Anda minta," ucap Reno. Raihan pun terlihat bersemangat membaca data Eliza. "Ren, kenapa fotonya tidak jelas seperti ini? Apa tidak ada data yang lain ya?" Raihan yang masih penasaran dengan wajah Eliza. Karena setiap kali bertemu Eliza selalu memakai masker. "Maaf, Tuan, Nona Eliza adalah karyawan baru, jadi hanya itu data yang ada." Raihan tampak bingung, dia ingin melihat wajah Eliza, sedangkan foto yang ada di data Eliza terlihat buram. Apa aku langsung saja memintanya untuk membuka masker agar aku bisa melihat wajahnya? Tapi itu tidak sopan. Gumam Raihan pelan masih bisa didengar Reno. "Tuan, apa Anda yakin kalau gadis itu Nona Eliza yang Anda cari?" "Maaf, Tuan, sebelumnya, biasanya secara logika kebanyakan orang yang telah menolong akan menemui orang yang ditolong, bahkan ada dari mereka yang mengharapkan imbalan. Apalagi jika mengetahui status Anda. Jika gadis itu benar Nona Eliza yang Anda cari, bukankah akan lebih menguntungkan baginya? Karena orang yang dia tolong adalah atasannya, jadi kenapa dia harus berpura-pura tidak mengenali Anda?" Sontak ucapan Reno membuat Raihan tersinggung. "Mungkin yang kau katakan benar, tapi Eliza yang menolongku bukan orang yang seperti itu. Aku melihat ketulusannya saat menolongku, jadi jangan pernah samakan dia dengan orang-orang yang seperti itu." Raihan terlihat marah pada Reno. Maaf, Tuan." "Sudahlah." Raihan masih melihat data diri Eliza. "Jadi dia ada di bagian subdivisi pengiriman?" "Benar, Tuan. Saya juga ingin melaporkan kalau akhir-akhir ini produksi barang kita berkurang sehingga tidak mencapai target." "Baiklah, kita adakan meeting sore ini. Hubungi semua bagian produksi dan pemasaran." "Baik, Tuan." Episode 12. Pukul 4 sore di dalam ruang meeting sudah terlihat semua para karyawan bagian pemasaran dan produksi yang sudah bersiap-siap mengikuti meeting dadakan. Termasuk Eliza ada di dalamnya. Sedangkan Laila yang tidak bisa hadir karena sedang tugas di luar pun menyerahkan tugasnya pada Eliza. Ada apa sebenarnya? Kenapa ada meeting dadakan? Itulah pertanyaan yang dipikirkan semua karyawan kecuali Eliza. Karena Eliza gadis yang cerdas dengan melihat semua laporan berkas pekerjaannya, berkas Laila ditambah lagi laporan berkas pekerjaan Ernie, ia sudah bisa mengetahui masalah apa yang dialami perusahaan ini.
Elijah gadis yang cerdas, bisa dibilang kecerdasannya di atas rata-rata, tapi tetap manusia tidak luput dari kekurangan sehingga kepolosan serta sedikit oon melengkapi kehidupannya sebagai kekurangan. Assalamualaikum, selamat sore semuanya, ucap Raihan baru masuk ke ruang meeting dan ikut Reno di belakangnya. Waalaikumsalam, selamat sore juga Pak Raihan, jawab semua karyawan seirama. Raihan duduk di kursi yang sudah disediakan, khusus untuk Presidir dan Reno sebagai asisten ada di sebelahnya. Raihan menatap seluruh karyawan yang ada di ruangan, pandangannya seketika berhenti pada seorang karyawan yang menggunakan masker, tentu saja itu adalah Elijah. Tenang Ja, tenang, bersikaplah biasa, jangan gugup. Ayo semangat, gumam Elijah dalam hati menyemangati dirinya sendiri karena sadar mendapat tatapan dari Raihan. Oke, to the point saja. Kali ini saya sengaja mengadakan meeting dadakan karena saat ini perusahaan kita sedang mengalami sedikit masalah. Melihat laporan yang masuk, apa ada yang bisa menjelaskan kenapa akhir-akhir ini jumlah produksi barang kita menurun sehingga tidak mencapai target? Raihan melihat semua karyawan meminta penjelasan. Semua karyawan terdiam dan saling menatap satu sama lain, kecuali Elijah yang terlihat sedang sibuk membolak-balik berkas yang dipegangnya. Tatapan Raihan seperti mengintimidasi pada semua karyawannya. Raihan adalah sosok pimpinan yang tegas. Dia tidak hanya ingin perusahaannya yang maju, tapi dia juga ingin semua karyawan bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Randy sebagai kepala divisi pemasaran yang masih berkutat dengan laptopnya pun terlihat bingung menyiapkan jawaban untuk presidirnya itu. Karena meeting ini begitu mendadak, sedangkan Yola, Ernie, dan semua karyawan yang terlibat lagi-lagi hanya diam. Saat semua sedang terdiam dan Raihan masih menunggu jawaban, Elijah pun beranjak dari duduknya maju ke depan bersiap memberikan jawaban. Semua yang tadinya menunduk seketika mengalihkan pandangannya tertuju pada Elijah. Begitupun dengan Raihan. Di dekat Elijah sudah ada sebuah whiteboard, papan tulis, dan sebuah spidol ada di tangan Elijah. Elijah menggambar grafik siklus penurunan produksi barang. Mohon maaf sebelumnya, saya Elijah dari subdivisi pengiriman, bukan bermaksud lancang tapi saya di sini hanya mengutarakan pendapat saya. Di sini menurut saya ada beberapa alasan yang menyebabkan penurunan produksi barang pada perusahaan kita. Elijah pun mulai menjelaskan. Singkat saja, saya tidak suka bertele-tele. Di sini saya melihat harga barang yang kita berikan terlalu tinggi, sedangkan target kita untuk produksi barang ini adalah bagi konsumen tingkat kalangan menengah ke bawah. Kemudian, ada banyak perusahaan pesaing kita yang berani memberikan harga di bawah perusahaan kita, sehingga banyak konsumen yang beralih pada produk mereka. Elijah terlihat sangat profesional dalam menjelaskan pendapatnya, sedangkan Raihan terus memandang kagum pada Elijah. Jadi menurut saya, solusinya adalah kita bisa menurunkan harga barang produksi kita tanpa kita mengalami kerugian, tanpa mengurangi kualitas barang, yaitu kita bisa mengganti kemasan produk barang kita sebagai penghemat biaya. Karena kemarin saya sempat meneliti ternyata perusahaan pesaing perusahaan kita mempunyai kelemahan, yaitu kualitas pada barang mereka masih di bawah kita. Jadi intinya di sini kita bisa merebut konsumen kembali dengan menurunkan harga barang tanpa mengurangi kualitas barang, cukup dengan mengganti kemasan sebagai penghemat biaya. Elijah pun selesai mengutarakan pendapatnya. Semua begitu terkesan dengan Elijah, terutama Raihan. Sekian pendapat dari saya, silakan bila ada yang ditanyakan atau ada yang berpendapat lain. Elijah melihat semua orang. Prok, prok. Suara tepuk tangan dari Raihan dan diikuti semua karyawan yang berada di sana. Wow, Nona Elijah, saya suka dengan pendapat dan solusi Anda. Ide Anda sungguh brilian. Raihan tidak menyangka seorang karyawan subdivisi pengiriman bisa memberikan jawaban yang ia inginkan. Oke, kita akan bekerja sama untuk menjalankan ide dari Nona Elijah. Terima kasih buat Nona Elijah, dan meeting hari ini saya tutup. Semua karyawan terlihat satu persatu meninggalkan ruangan. Elijah masih menata berkas-berkas laporannya tanpa menyadari keberadaan Raihan yang mendekatinya.